Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Khalifatur Rohmah, NIM 191122294. Di sini akan menjelaskan mengenai attest service and report. Deskripsi jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penugasan atestasi adalah penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Contoh jasa profesional yang tidak termasuk dalam penugasan atestasi. Yang pertama, penugasan konsultasi manajemen yang di dalam penugasan tersebut praktisi dikontrak untuk memberikan nasihat atau rekomendasi kepada kliennya. Yang kedua, penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk membela kepentingan klien. Yang ketiga, penugasan pajak yang dikontrak untuk mengisi surat pemberitahuan tahunan, pajak penghasilan, atau untuk memberikan nasihat perpajakan. Yang keempat, penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk melakukan kompilasi laporan keuangan. Yang kelima, penugasan yang di dalamnya praktisi berperan terutama hanya membantu klien. Yang keenam, penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam bidang akuntansi, auditing, perpajakan, atau hal lain. Selanjutnya, penugasan yang di dalamnya dikontrak untuk memberikan suatu pendapat sebagai penasihat. Standar atestasi. Yang pertama yaitu standar umum terdapat penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknik cukup dalam fungsi atestasi. Yang kedua, penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. Yang ketiga, praktisi harus melaksanakan penugasan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ini. Yang pertama, asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya. Selanjutnya, asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut. Yang keempat, dalam semua hal yang bersangkutan dengan penugasan, sikap mental yang independen harus dipertahankan oleh praktisi. Yang terakhir, dalam pelaksanaan penugasan, praktisi wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya dan bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan. Standar atestasi yang ketiga yaitu standar pelaporan. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat penugasan atestasi yang bersangkutan. Yang kedua, laporan harus menyatakan kesimpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan yang dipakai sebagai alat pengukur. Yang ketiga yaitu laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang penugasan dan penyajian asersi. Yang keempat, laporan suatu penugasan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Pelaporan tentang informasi keuangan prospektif. Informasi keuangan prospektif biasanya diberikan dalam penawaran publik obligasi dan sekuritas lainnya.
Selain itu, bank dan lembaga keuangan sering meminta agar dilakukan proyeksi tentang laba yang diperkirakan di masa datang dalam rangka pemberian kredit kepada perorangan maupun perusahaan dan intensi pemerintah. Jenis-jenis informasi keuangan prospektif. Ada dua jenis informasi keuangan prospektif, yaitu yang pertama, perakiraan keuangan. Laporan keuangan prospektif yang menyajikan sepanjang pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab, posisi keuangan, hasil usaha, dan aliran kas. Yang kedua yaitu proyeksi keuangan. Laporan keuangan prospektif yang menyajikan sepanjang pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab atas dasar satu atau lebih asumsi hipotesis, posisi keuangan, hasil usaha, dan aliran kas. Tipe jasa yang berkaitan dengan laporan keuangan prospektif. Yang pertama yaitu kompilasi atau penyusunan. Penugasan kompilasi dimaksudkan untuk membantu manajemen dalam penyiapan suatu perakiraan atau suatu proyeksi, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas laporan keuangan prospektif atau asumsi-asumsi yang mendasari laporan tersebut. Yang kedua yaitu pemeriksaan laporan keuangan prospektif. Pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, penyusunan laporan merupakan jasa profesional yang mencakup di bawah ini. Yang pertama, menilai penyusunan laporan keuangan prospektif. Yang kedua, menilai hal-hal yang mendasari asumsi. Yang ketiga, menilai penyajian laporan keuangan prospektif mengenai kesesuaiannya dengan pedoman penyajian laporan keuangan prospektif. Yang keempat, menerbitkan laporan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu penerapan prosedur-prosedur yang disepakati bersamaan. Ketentuan akuntan dapat melakukan jasa atestasi atas laporan keuangan prospektif adalah: yang pertama, akuntan adalah independen. Akuntan dan pemakai sepakat dengan prosedur yang dilakukan. Yang ketiga, para pemakai yang disebutkan bertanggung jawab atas kecukupan prosedur yang disepakati sesuai dengan tujuan mereka. Yang keempat, laporan keuangan prospektif meliputi suatu daftar asumsi-asumsi signifikan. Yang kelima, laporan keuangan prospektif yang terhadapnya diterapkan prosedur-prosedur yang telah disepakati bisa menghasilkan estimasi atau pengukuran yang konsisten. Kriteria yang digunakan dalam penentuan temuan telah disepakati oleh akuntan dan pemakai yang disebutkan. Yang ketujuh yaitu prosedur-prosedur yang diterapkan pada laporan keuangan prospektif diharapkan akan menghasilkan temuan yang konsisten dengan menggunakan kriteria tersebut. Yang kedelapan yaitu bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan prospektif. Diterapkan prosedur-prosedur yang disepakati bersama diharapkan akan ada untuk memberikan dasar yang layak untuk menyatakan temuan dalam laporan akuntan. Yang kesembilan, bila memungkinkan untuk tujuan pelaporan bisa dicantumkan penjelasan tentang batas materialitas yang disepakati bersama. Yang terakhir yaitu penggunaan laporan dibatasi hanya pada pemakai-pemakai tertentu yang disebutkan di dalamnya. Pelaporan pengendalian intern. Beberapa faktor mendorong berkembangnya pengakuan pengendalian mengenai arti pentingnya pengendalian intern perusahaan. Sejalan dengan meningkatnya pengakuan tersebut, meningkat pula keinginan berbagai pihak seperti investor, badan pengatur, dan pihak-pihak lainnya manajemen menerbitkan asersi tertulis tentang pengendalian intern perusahaan dan menugasi akuntan independen untuk melakukan atestasi atas asersi manajemen. Kondisi untuk pelaksanaan penugasan. Akuntan independen melaksanakan penugasan hanya apabila manajemen
Yang pertama, menerima tanggung jawab tentang efektivitas pengendalian intern satuan usaha. Yang kedua, menilai efektivitas pengendalian intern dengan menggunakan kriteria yang masuk akal untuk pengendalian intern yang efektif yang dibentuk oleh badan yang diakui. Yang ketiga, terdapat bukti audit yang cukup atau dapat dikembangkan untuk mendukung evaluasi manajemen. Yang keempat, menyajikan asersi tertulis tentang efektivitas struktur pengendalian intern satuan usaha berdasarkan kriteria pengendalian yang diacu dalam laporannya. Perencanaan dan pelaksanaan penugasan. Pedoman tentang penugasan untuk memeriksa dan melaporkan asersi manajemen tentang aspek-aspek pengendalian intern atas pelaporan keuangan perusahaan meliputi efektivitas rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern suatu perusahaan, efektivitas rancangan dan pelaksanaan suatu segmen dari pengendalian intern suatu perusahaan. Hanya kecocokan rancangan pengendalian intern suatu perusahaan, efektivitas rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern suatu perusahaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh badan pengatur. Standar pelaporan. Bentuk laporan praktisi tergantung atas cara yang dilakukan oleh manajemen dalam menyajikan asersi tertulis, yaitu jika asersi manajemen disajikan dalam laporan terpisah yang menyertai laporan praktisi, laporan praktisi dipandang pantas untuk distribusi secara umum dan praktisi harus menggunakan bentuk laporan yang dijelaskan pada paragraf SAT 50 dan 51. Jika manajemen menyajikan asersinya hanya dalam surat representasi kepada praktisi, praktisi harus membatasi distribusi laporannya hanya kepada manajemen pihak lain dalam satuan usaha dan jika berlaku kepada badan pengatur tertentu dan praktisi harus menggunakan bentuk laporan. Atestasi kepatuhan. Yang pertama yaitu penugasan prosedur yang disepakati. Pedoman bagi para akuntan publik dalam melaksanakan prosedur yang disepakati bersama atas asersi tertulis manajemen. Yang pertama yaitu kepatuhan satuan usaha terhadap persyaratan tertentu. Yang kedua, efektivitas proses pengendalian intern terhadap kepatuhan, yaitu proses dengan cara bagaimana manajemen mendapatkan jaminan yang layak tentang kepatuhan terhadap persyaratan tertentu. Yang ketiga yaitu keduanya dari kepatuhan satuan usaha terhadap persyaratan tertentu dan efektivitas proses pengendalian intern terhadap kepatuhan. Yang kedua yaitu penugasan pemeriksaan. Atestasi kepatuhan mengizinkan adanya penugasan pemeriksaan yang menghasilkan suatu pernyataan pendapat akuntan independen tentang kepatuhan satuan usaha terhadap persyaratan tertentu apabila kondisi-kondisi tambahan tertentu tetapi penugasan prosedur yang disepakati lebih dianjurkan karena penugasan ini lebih disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Analisis dan pembahasan oleh manajemen. Analisis dan pembahasan oleh manajemen menetapkan standar atestasi dan memberikan panduan bagi praktisi tentang pelaksanaan suatu penugasan atestasi yang berkaitan dengan analisis dan pembahasan oleh manajemen atau APM yang disebut sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAM yang disajikan dalam laporan tahunan kepada pemegang saham dan dalam dokumen lain.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.